Shalom adik-adik, mari kita ibadah pada pagi hari ini untuk datang kepada Tuhan. Dahulu kita akan berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini atas kemurahan-Mu. Kami bisa kembali beribadah walaupun dengan lewat online Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu mengurapi kepada anak-anak sekolah ini pada pagi hari ini untuk kembali datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah pada pagi hari ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita akan memuji nama Tuhan. Kami serahkan kepada Bu Ida. Ayo anak-anak, kita akan memuji nama Tuhan. Yang semangat ya. Walaupun kita masih kecil, kita harus tetap semangat memuji Tuhan. Oh ya, siapa yang di sini ingin menjadi pahlawan Tuhan? Semua pasti mau kan? Kita juga mau. Yuk, kita akan memuji nama Tuhan. Aku pahlawan kecil. Dengan semangat ya, kita pegang tangan kita dan kaki kita bergoyang. Oke? Ayo, kita akan tepuk tangan. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglima-Ku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglima-Ku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglima-Ku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Aku pahlawan kecil, Tuhan panglima-Ku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita, tidak ada. Kita akan lebih semangat lagi untuk memuji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Karena kita pahlawan kecil loh. Selamat pagi Tuhan. Tuhan tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah dan bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah dan bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah dan bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah dan bertambah cintanya. Bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah dan bertambah cintanya.
dalam doa untuk menyongsong firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan baik, dan waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Budinya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, kalau pada pagi hari ini Kau sudah berkenan untuk kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu melalui puji-pujian di saat pagi hari ini. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau akan mengurapi Bu Endang yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, biarlah Engkau menolong setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu, mereka boleh mengerti oleh karena pertolongan yang daripada-Mu. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan di dalam penyampaian firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, setelah kita memuji nama Tuhan, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan melihat video pada pagi hari ini. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu." Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Anak-anak, pada pagi hari ini setelah anak-anak melihat tentang video dari Daud diurapi menjadi raja, anak-anak sudah melihat dan bagaimana Tuhan mempercayakan kepada Samuel untuk mengurapi seorang raja. Di sini anak-anak minggu kemarin telah mendengarkan tentang ketidaktaatan Raja Saul yang sudah meninggalkan Tuhan ya. Pada pagi hari ini orang-orang Israel meminta lagi seorang raja. Tujuan pada pagi hari ini tentang firman Tuhan Daud diurapi menjadi raja ini adalah anak-anak mengetahui bahwa Tuhan berkenan kepada Daud untuk diurapi menjadi raja. Kedua, anak-anak mau belajar berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13 ya. Nanti anak-anak bisa baca semuanya. Dan pada pagi hari ini kita akan mulai, yaitu di dalam Samuel, kitab Samuel ada 3 bagian, yaitu 1 di dalam pasal 1 ayat 7, yaitu dikatakan tentang hidup Samuel melanjutkan tugas sebagai pengganti Imam Eli. Yang kedua di dalam pasal 8 ayat 15, yaitu bangsa Israel meminta seorang raja. Dan disitulah ditunjukkan Raja Saul, tetapi dia tidak berkenan di hadapan Tuhan karena dia sudah berbuat salah atau tidak mentaati firman Tuhan. Dan yang ketiga yaitu diangkatlah Daud menjadi raja sebagai pengganti Saul, Raja Saul ya. Nah, ceritanya anak-anak pada pagi hari ini kita akan mendengarkan yaitu cara bagaimana Tuhan Yesus menghibur Samuel ya. Pada waktu dia itu rasa sedih karena perbuatan daripada Raja Saul. Di sini dikatakan anak-anak jika mempunyai, siapa yang mempunyai seorang adik atau balita yang masih kecil. Adik-adik itu kalau
bisa diajak dihibur ya. Kalau umpamanya anak-anak disuruh menjagai adik, anak-anak bisa menghibur adiknya, yaitu dengan cara bagaimana kita biasanya anak kecil itu kalau dihibur dengan cara ciluba ya, anak-anak menutup mata lalu membuka mata kepada adiknya, itu adik-adiknya itu bisa tertawa. Nah, setelah dewasa dia mengalami perubahan lagi, beda lagi cara menghibur ya. Nah, di sini apa yang dialami oleh Samuel juga, dia sedih dengan sendirian ya. Nah, karena apa? Raja Saul ditolak karena ketidaktaatannya. Tuhan menghibur Samuel dengan cara bagaimana? Kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat 1, yaitu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Nah, inilah adalah wujud perhatian Tuhan terhadap umatnya, yaitu pertanyaan itu bisa ditujukan kepada dengan tegas ya, dan pindah kepada Samuel. Jadi perintah itu dikatakan, lalu para Samuel diberi perintah oleh siapa? Tuhan, isilah tanduk tabung dengan minyak dan pergilah engkau mengurapi, datanglah engkau kepada Isai. Dan disitulah dia mendengarkan apa kata daripada Tuhan, tapi dia takut ya. Karena apa? Karena dia nanti kalau ketemu Saul bagaimana? Karena Saul akan membunuh Samuel. Tapi Tuhan mengatakan pergilah ya, temui Isai. Di situ lalu dia berjumpa dengan Isai dan mengatakan kepada Isai itu, Tuhan ingin berjumpa dengan Isai bersama dengan aku, ingin berjumpa dengan engkau bersama dengan anak-anakmu. Nah, di situ Tuhan ketika mereka masuk ya, satu persatu anak daripada Isai itu, dia melihat seorang anak yaitu Eliab ya. Samuel sangat terkesan, wah ini dia gagah ya, sungguh ini yang yang bisa dipilih oleh Tuhan sebagai raja untuk diurapi. Tapi kehendak Tuhan lain ya dengan Samuel ya. Tuhan tidak menghendaki, dia tidak menghendaki Eliab untuk diurapi, tapi dia karena melihat Samuel melihat paras daripada Eliab ini, dia tampan ya, dia gagah, tapi Tuhan bukan melihat dari rupa, tapi Tuhan tuh melihat dari hatinya. Nah, disinilah manusia juga melihat apa yang di depan mata kita, tetapi bukan yang dilihat di dalam hatinya. Lalu Samuel mengatakan kepada siapa? Isai, anaknya satu persatu sudah sampai 7 anak ya. 7 anak ini dia sudah datang atau berjalan di depan Samuel, tapi dia mengatakan, apakah ini anakmu apakah anakmu semua? Tapi Isai mengatakan, aku masih ada 1 anak, tapi dia sedang mengembalakan domba. Lalu Samuel mengatakan, panggil dia ya, panggil dia untuk datang kemari, kita tidak bisa makan bersama-sama kalau sebelum dia datang di tempat ini. Lalu Isai menyuruh orang untuk memanggil Daud ke padang belantara itu yang sedang mengembalakan dombanya, dan dia datang dipanggil. Disitulah setelah dia datang dan melihat Samuel melihat Daud ini sangat terkejut. Wah ya, parasnya ya, dia kemerah-merahan ya, dia parasnya indah dan gagah ya. Walaupun dia kecil, tapi dia mempunyai anak-anak, suatu terjadi di dalam tubuhnya atau dalam dirinya itu. Tuhan mengatakan, sekarang bangkitlah, urapi dia. Lalu Samuel mengambil minyak urapan dan menumpangi tangan daripada Daud. Nah, disitulah di mana anak-anak Samuel mendapat penghiburan, dan di situ Samuel mendapatkan penghiburan dari Tuhan ya. Karena apa? Dengan jalan dia melakukan tugas yang diberikan Tuhan untuk mengurapi anak daripada Isai yang sudah ditunjukkan, yaitu adalah Daud. Tuhan melihat dengan tidak. Tuhan itu melihat tidak dengan mata, tapi Tuhan melihat hati ya, melihat hati mereka. Dan di sini anak-anak
seorang yang ingin berkenan kepada Tuhan, yaitu kita harus juga secara lahiriah, bukan secara lahiriah tetapi secara batinnya ya. Nah, anak-anak kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini tentang Samuel mengurapi Daud. Juga anak-anak bisa dipanggil atau ikut atau memilih Tuhan bisa memilih kita jika kita berbuat yang baik ya, berkenan kepada Tuhan ya. Dengan karena itu janganlah kita memandang orang itu dari penampilan, tetapi dari penampilan luar, tetapi kita harus melihat dari dalam hatinya. Anak-anak bisa berkenan kepada Tuhan jika anak-anak berbuat baik. Caranya bagaimana? Kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak bisa melakukan hal-hal yang selalu membuat hati Tuhan itu sedih, tapi kita harus bisa membuat Tuhan itu dengan hati yang penuh dengan sukacita. Nah, anak-anak, demikian ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Anak-anak tadi sudah melihat tentang videonya ya, dari Samuel datang kepada Isai dan melihat anak-anaknya, dan dia melihat ada seorang anak yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja menggantikan Raja Saul ya. Dan mari kita akan lihat ayat hafalan pada pagi hari ini, yaitu di dalam Mazmur pasal 39 ayat 23. Ini untuk anak yang kelas B2 dan madya, yaitu apa tadi? Mazmur 139 ayat 23. Bunyinya bagaimana anak-anak? Yaitu selidikilah aku ya Allah dan kenal hatiku, ujilah aku dan aku kenalah pikiran-pikiranku. Di situ ya untuk ayat emasnya atau ayat hafalan anak-anak kelas B2 dan madya, yaitu selidikilah aku ya Allah dan kenalilah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiranku. Nah, untuk anak-anak balita yaitu 1 Petrus pasal 1 ayat 14a, yaitu hiduplah sebagai anak-anak yang taat ya. Apa anak-anak? Balita tadi apa? 1 Petrus pasal 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Itu ya untuk ayat emas daripada kelas balita, yaitu di sini anak-anak sudah mendengarkan dan melihat cerita daripada Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Karena apa? Kok Daud menjadi raja? Karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Dia walaupun disingkirkan dari saudara-saudaranya, tetapi Tuhan melihat ketulusan hati daripada Daud ya. Demikian juga anak-anak bisa berkenan kepada Tuhan dengan jalan kita berbuat yang baik, taat akan firman Tuhan, dan setia kepada Tuhan ya. Sampai di sini anak-anak kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak bisa baca tadi di mana 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nanti anak-anak baca dan bisa merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Demikianlah firman Tuhan ini sampai di sini. Kiranya Tuhan yang akan meneruskan kepada anak-anak, Tuhan memberi pencerahan kepada anak-anak semua. Amin ya. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyuluhan-Mu. Pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang Daud diurapi menjadi raja. Tuhan, kiranya kami juga ingin seperti Daud yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau belajar sebagai anak-anak yang taat dan percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati sekolah kami, orang tua kami, semuanya Tuhan akan berkati dengan berkelimpahan. Guru-guru kami juga Tuhan akan memberkati dan lindungi. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan ketaatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan meneruskan firman-Mu pada pagi hari ini ke hati
memberkati anak-anakmu masing-masing, dan boleh meneladani akan firman-Mu, dan boleh selalu taat dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang menjadi doa kami pada pagi hari ini, kiranya Engkau sendiri yang akan mengabulkan dan memberikan kami terus untuk selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk ayat Mazda pada pagi hari ini untuk minggu yang akan datang. Salam.